Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa lagi di hari Minggu terakhir di bulan November. Tepatnya pada hari Minggu tanggal 26 November tahun 2023 dalam ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warlock Ministry. Marilah kita persiapkan hati, jiwa, dan pikiran kita, dan juga sediakanlah hosti dan anggur atau roti, biskuit, sirup atau teh untuk perjamuan kudus sebentar. Dan marilah kita buka di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur kepadamu ya Bapa, oleh karena kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan, sehingga kami dapat menyelenggarakan lagi ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warlock Ministry di hari Minggu tanggal 26 November tahun 2023 ini. Kami mohon kiranya Tuhan Yesus hadir di rumah, tempat tinggal Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang mengikuti ibadah saat ini, dan juga hadirlah di Tabernacle House of Warlock di Sentul City. Dan pimpinlah ibadah kami ya Allah Roh Kudus dari awal, pertengahan sampai selesai. Jadilah ibadah perjamuan kudus keluarga Warlock ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jalanmu tak terserangi oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata dalam hidup, nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, inginku selalu bersama, rasakan keindahan kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselangi, jalan-Mu tak terselangi oleh setiap hati kami, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih, tiada terduga
ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Kau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Setelah penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Kau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kini kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu, sediakanlah pembacaan firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 73. Kita baca mulai dari ayat 1 sampai ayat 10, kemudian lompat ke ayat 25 dan 26. Sebelumnya, marilah kita berdoa, minta pimpinan Allah Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan waktu yang sangat berharga ini untuk memberitakan firman Tuhan. Dan kami tahu firman-Mu ini adalah pedoman, kekuatan, dan sekaligus berkat bagi kami semuanya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan, dan Allah Roh Kudus urapi baik hamba-Mu yang akan menyampaikan, dan kami semua yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mazmur pasal 73 ayat 1 sampai 10. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku, sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya, hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Kemudian ayat 25 dan 26. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan,
Mazmur pasal 73 ini digubah atau ditulis dan dinyanyikan oleh seorang yang bernama Asaf. Makanya disebut Mazmur Asaf. Siapa itu Asaf? Asaf itu adalah pemimpin puji-pujian. Kalau sekarang mungkin di gereja seorang worship leader atau pemimpin paduan suara. Asaf ini adalah keturunan dari Bani Kehat. Sebab di zaman Raja Daud, jadi zaman keemasan bangsa Israel ada pada zaman pemerintahan Raja Daud dan Raja Salomo. Dan pada pemerintahan Raja Daud, bait suci belum dibangun ya, bait Allah belum dibangun. Jadi umat Israel, bangsa Israel yang dihadiri oleh Raja Daud sendiri mengadakan ibadah penyembahan kepada Tuhan di tabernakel atau kemah suci. Jadi belum ada bait Allah ya. Bait Allah nanti dibangun oleh anaknya Raja Daud, yaitu Raja Salomo. Dan mulai zaman Raja Daud, setiap ibadah kepada Tuhan ada puji-pujian dan penyembahan. Dan pemuji penyembahannya itu, kalau kita sekarang bilang pemain musik dan penyanyinya, singersnya, ada berjumlah 800 orang. Luar biasa ya. Dan paduan suara atau kelompok musik ini dipimpin oleh dua pemimpin, yaitu Asaf dan Merari ya. Kedua pemimpin ini adalah yang diurapi oleh Roh Kudus ya, sehingga Raja Daud mempercayakan dan Raja Salomo mempercayakan penyembahan dan pujian ini. Dan si Asaf, pemimpin pujian ini, dia bisa memainkan semua alat musik pada waktu itu. Waktu itu ada gambus, ada kecapi, ada ceracap. Ceracap itu simbal ya, simbal. Yang kalau di drum itu yang dari seperti piringan dari besi ya, itu simbal. Atau kalau bahasa Alkitab ceracap. Itu yang sering dimainkan oleh Asaf. Dan Asaf ini karena dia seorang pemimpin pujian dan dia punya anggota paduan suara itu sekitar 800 orang dengan suara-suara bagus. Dan si Asaf juga ini punya suara yang sangat bagus ya. Jadi worship leader kalau zaman sekarang. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, sebagai pengetahuan, sekalipun dia termasuk hamba Tuhan yang setia melayani Tuhan di kemah suci, di tabernakel, dan juga di bait suci, tetapi satu saat dia berkeluh kesah pada Tuhan. Nah, keluh kesahnya ini dia tulis di Mazmur 73 ini. Yang judulnya kalau kita baca, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pergumulan dan Pengharapan. Karena memang apa yang Asaf tulis di Mazmur 73 ini mungkin sama dengan kita orang percaya di akhir zaman mengalami. Apa yang dia keluhkan oleh Asaf kepada Tuhan pada waktu itu mungkin juga kita alami sekarang. Yaitu pertama ya, tercatat di sini, Asaf merasa heran. Si worship leader ini merasa heran, kok orang-orang fasik, orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, yang suka menghujat Tuhan, yang kalau di bacaan kita tadi, yaitu yang melawan langit ya. Melawan langit itu artinya melawan Tuhan ya. Begitu jahatnya mereka, tidak ada lagi takut akan Tuhan. Bahkan mereka melawan Tuhan, tetapi yang membuat bingung si Asaf worship leader ini, dia bingung. Kok orang jahat ini, orang fasik ini, hidupnya kok baik-baik saja. Malah sehat-sehat, bertambah kaya, bertambah makmur, dan gemuk-gemuk lagi badannya. Itu yang membuat pertanyaan Asaf. Mungkin juga kita, orang-orang percaya di zaman sekarang, kita melihat orang itu kok termasuk kategori orang fasik ya. Sekalipun kita tidak boleh menghakimi ya. Sebab hak penghakiman ada pada Tuhan Yesus, hakim yang adil, dan hakim-hakim yang ditunjuk di negara masing-masing di dunia.
Itu adalah perwakilan Tuhan. Tapi sayangnya banyak hakim-hakim di dunia tidak adil ya. Tapi kita lihat saja hakim-hakim yang benar, dan hakim yang adil dan benar adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya. Dan di sini si Asaf melihat, kok sepertinya Tuhan tidak adil. Orang-orang yang korupsi misalnya, orang-orang yang berbuat jahat, yang menganiaya, membuli kalau zaman sekarang. Tapi kok mereka sehat-sehat saja, seperti tidak ada kutuk atas mereka. Ada di pembacaan tadi ya, sepertinya mereka tidak mengalami kesusahan, tidak kena tulah, tidak kena kutuk dari Tuhan. Jadi itu yang membuat Asaf bergumul, bertanya sama Tuhan, saya ini Tuhan, Asaf berkata, saya hidup benar, saya pimpin puji-pujian, tapi saya kok menderita Tuhan. Nah, bukankah ini seperti yang banyak orang percaya alami ya? Dari pelayanan kami Warlot, Opa dan Oma waktu berjalan, banyak ketemu orang-orang percaya bertanya-tanya seperti Asaf. Mereka katakan, Opa, Oma, saya ini rajin berdoa, rajin baca Alkitab, malah saya rajin melayani, tapi kok hidup saya menderita. Orang itu hidupnya tidak benar, tapi dia tambah banyak uangnya, tambah kaya. Ya, dan malah mereka gemuk-gemuk. Saya yang rajin berdoa, rajin melayani, kok sakit terus, menderita, kena penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Nah, pertanyaan ini mirip yang dikemukakan Asaf tadi kepada Tuhan. Dan apa jawaban Tuhan? Kalau kita baca seterusnya, pada ayat 17-18 dikatakan, sampai saya masuk ke dalam tempat kudus Allah. Maksudnya ketika dia berdoa, ketika Asaf berdoa dan ada di dalam hadirat Tuhan, Tuhan memperlihatkan segala-galanya. Tuhan memperlihatkan bahwa orang-orang fasik, orang-orang jahat itu yang kamu lihat lagi gemuk-gemuk, lagi banyak harta, sehat-sehat, akhir kehidupan mereka sangat menderita. Mereka akan tergelincir ke tempat yang licin-licin. Ini bahasa Mazmur ya. Mereka akan lenyap dan habis. Artinya akan masuk neraka yang kekal. Ya, tetapi sebaliknya orang-orang percaya seperti di ayat 25-26 yang menjadi nats kita pada hari ini, bunyinya, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau. Maksudnya begini, sekalipun Asaf melihat penderitaan orang-orang benar, orang-orang kudus menderita, sedangkan orang-orang jahat, orang fasik hidupnya makmur, sehat-sehat, gemuk-gemuk lagi dikatakan sih. Tetapi ketika dia berdoa, Tuhan memperlihatkan, waktu dia di hadirat Tuhan, Tuhan memperlihatkan, janganlah ikut cara orang fasik. Sebab akhir hidup mereka menuju kebinasaan. Dalam perkataan lain, akhir hidup mereka, kalau mereka tidak bertobat, di neraka yang kekal. Ya. Jadi kemudian ayat 26, Asaf berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Maksudnya gini, ada di ayat-ayat sebelumnya dikatakan pinggangnya sakit sekali. Jadi seperti dia mengidap penyakit gagal ginjal. Sampai dia katakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, maksudnya biar dia akhirnya meninggal karena penyakit, dia tetap percaya dan berpegang pada Allah yang dia sembah. Nah, inilah teladan buat kita. Jadi makna firman Tuhan pada hari ini, yaitu marilah. Sekalipun saat ini Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik mungkin dalam keadaan menderita ya. Mungkin menderita karena masalah keuangan, masalah pelayanan juga bisa menimbulkan masalah ya. Terjadi perselisihan atau sakit yang tidak sembuh-sembuh. Janganlah kita sampai putus pengharapan.
Marilah kita contoh si Asaf, sekalipun semuanya habis lenyap, bahkan saya misalnya akhirnya meninggal karena sakit penyakit, tetapi saya tidak akan melepaskan Tuhan. Dengan kata lain, Asaf tetap percaya Tuhan adalah juru selamatnya. Tuhan adalah harapannya. Seperti kita ingat apa yang terjadi pada ketiga pemuda Israel, yaitu siapa? Tiga pemuda yang dibuang ke dalam api oleh Raja Nebukadnezar. Waktu mereka mau masuk ke tungku api itu, mereka katakan, "Hai Tuan Raja, sekalipun Tuhan tidak membela kami ketika masuk dalam dapur api, tapi kami tidak akan menyangkal Tuhan kami. Kami tetap percaya pada Tuhan kami." Ya. Jadi marilah kita meneladani pahlawan-pahlawan iman yang ada di Alkitab, termasuk si Asaf pemazmur ini. Sekalipun dia lihat ketidakadilan terjadi di sekitarnya, orang-orang jahat kok sehat-sehat, seperti tidak kena hukuman, tetapi dia tetap percaya Tuhan. Begitu juga dengan kita, percayalah penderitaan kita hanya sementara. Sebab satu kali kelak kita akan tinggal bersama dengan Tuhan Yesus, Allah Bapa Roh Kudus di sorga. Ya, dan sebagai kesaksian bahwa ayah kandung kami pernah waktu beliau di sekitar tahun 50-an menjadi pejabat tinggi, yaitu sebagai kepala pajak di Makassar, dan dia membawahi sebagai kepala kantor pajak untuk Pulau Sulawesi, Maluku, dan Irian Barat. Waktu itu Irian Barat ya. Jadi kepala pajak di Indonesia bagian timur. Dan satu saat di sekitar tahun 59 kalau saya tidak salah ingat, ayah saya ini difitnah oleh beberapa orang yang cemburu, sehingga beliau ditangkap dan masuk penjara. Dan selama beberapa tahun di penjara, tentu ayah saya ini menderita ya, karena dia tidak berbuat salah, difitnah dan dia masuk penjara. Bahkan sampai beliau meninggal masih status sebagai tahanan negara dan tidak pernah diadili di pengadilan. Dan setelah beliau meninggal, ayah kandung kami, Menteri Keuangan mengeluarkan surat pengumuman di 3 surat kabar kami ingat, yaitu surat kabar Kompas, surat kabar Sinar Harapan edisi Jakarta, dan surat kabar Pedoman Rakyat edisi di Makassar, terbitan di Makassar, yang isi pernyataan Menteri Keuangan bahwa Bapak John Albert Palar, yaitu nama ayah saya, sebagai Kepala Pajak Indonesia Timur, setelah diperiksa ternyata tidak bersalah. Dengan demikian, nama beliau, nama ayah saya direhabilitasi kembali. Dan itu saya ingat ibu saya ada gunting clipping koran itu dan simpan dan perlihatkan kepada anak-anak, kepada kami anak-anaknya, bahwa ayah kami ternyata tidak bersalah tetapi difitnah. Dan ini kesaksian saya selanjutnya. Pada waktu saya dibawa ke sorga, bertemu dengan ayah ibu kandung saya, ayah saya bercerita, "Anakku, sebelum saya meninggal, saya mengampuni orang-orang yang memfitnah saya, sehingga saya bisa masuk sorga. Kalau saya tidak mengampuni, saya mungkin tidak berada di sorga dengan ibumu." Maksudnya dengan mami saya ya. Inilah kesaksian saya tentang sorga. Ternyata di sorga manusia tetap ingat apa kejadian di bumi. Buktinya ayah saya masih bisa berbagi cerita tentang penderitaannya waktu dia di penjara, di rumah sakit. Dan satu kesaksian lagi waktu beliau di rumah sakit. Beliau waktu itu saya masih TK, taman kanak-kanak. Beliau sudah mengajar saya membaca Alkitab. Makanya saya sangat mencintai firman Tuhan karena dari kecil masih
taman kanak-kanak, sekolah taman kanak-kanak. Waktu di rumah sakit, kalau saya pergi besuk dengan ibu saya, ayah saya di rumah sakit Stella Maris Makassar waktu itu, beliaulah yang mengajar saya membaca, dan saya ingat dia mengajar baca saya di kitab Matius, ya, Matius, Markus, terus sampai beliau meninggal. Jadi sebagai makna dari pemberitaan firman pada saat ini, dalam penderitaan apapun, mari kita tetap percaya Tuhan dan kita ampuni orang-orang yang menjolimi kita, yang membuli kita, sebab hak penghakiman hanya ada pada Tuhan dan hakim-hakim yang ada di dunia sebagai perwakilan Tuhan. Marilah kita tetap setia, percaya Tuhan, dan khusus buat Warlot, mari kita tetap bersaksi dan melayani Tuhan sesuai dengan talenta masing-masing sampai Tuhan Yesus datang kembali. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya untuk melengkapi pemberitaan firman ini, Oma Palar akan melanjutkan. Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudari, tim Warlot di rumah. Kita jumpa lagi di minggu ini. Saat ini saya menambahkan sedikit apa yang tadi Opa katakan. Saya menambahkan supaya pengertian itu lebih dalam. Membaca dari Mazmur 73. Setelah kita baca tadi, saya merenungkan, saya berkesimpulan bahwa pembacaan yang seperti judul adalah pergumulan dan pengharapan. Memang di dalamnya ada pergumulan. Membaca Mazmur 73 ini adalah bagi saya bawa pada pengertian firman ini, Mazmur ini ditujukan bagi orang-orang yang mengetahui Tuhan Yesus, hidup di dalam kehidupan bersama Tuhan Yesus, tahu Tuhan, ya, dewasa dengan Tuhan. Tetapi kehidupan kita adalah kehidupan di dunia. Kehidupan kita di dunia tidak membagi, ada kelas-kelas. Secara jasmani ada. Tetapi saya membaca ini, dunia tidak melihat itu. Dunia sudah dikuasai oleh iblis, sudah dikutuk. Di sini kita memikirkan, kita merenungkan bagaimana kehidupan kita, khususnya anak-anak Tuhan. Dan di Mazmur 73 inilah kehidupan anak-anak Tuhan yang hidup di dalam lingkungan Tuhan, tetapi berada di dunia. Kehidupan dunia bersebelahan dengan kita anak-anak Tuhan. Saya katakan demikian karena anak-anak Tuhan punya kehidupan beda dengan anak dunia. Jadi hidup berdampingan. Tetapi segala kegiatan kita ada di dunia. Di dunia dikuasai oleh iblis. Dan iblis tahu. Pembacaan kita Mazmur 73. Di sini kita melihat seorang pribadi anak Tuhan. Saya tidak ulangi siapa, tadi Opa sudah katakan. Tapi saya melihat bagaimana kehidupan anak Tuhan di tengah dunia. Ini satu kesaksian yang sangat nyata. Kita sangat berpengaruh dengan kehidupan dunia. Kita hidup dalam Tuhan, kehidupan yang enak kita melihat dengan mata jasmani kita. Ada jaminan hidup, saya tidak ulangi firman ya dari pertama, bagaimana kehidupan dunia. Hidup enak, nyaman, tapi kita ada di situ. Bagaimana kita menempatkan diri kita dalam kehidupan itu?
Bapak Ibu bisa baca ya, saya tidak perinci satu-satu. Tapi saya mau katakan bagaimana kehidupan anak Tuhan di tengah dunia. Di sini pengaruhnya sangat kuat. Kalau kita tidak bersama Tuhan itu sangat berpengaruh. Kehidupan anak Tuhan ada di dalam kehidupan dunia. Itu yang saya katakan. Kita ada di tengah kegelapan. Tapi kita adalah anak Tuhan. Bagaimana kita pancarkan kehidupan Tuhan di tengah kegelapan. Disinilah pergumulan. Di sini judul saya sangat senang mengatakan judul itu. Ada pergumulan menghadapi kehidupan dunia. Ya. Penulis berada di tengah dunia. Tantangannya luar biasa. Dia melihat kehidupan di luar, kehidupan anak-anak dunia sungguh senang, ya, terjamin, dan Bapak Ibu bisa baca. Tetapi pada satu titik, karena dia anak Tuhan, ya, dia melihat kehidupan itu begitu enak, dia hampir terpengaruh. Kalau saya merenungkan ya bacaan. Tetapi ada satu saat, satu ayat yang menyentak dia, yang mereka mengatakan Tuhan tidak tahu ini. Ya. Tuhan tahu. Saya lihat dulu ayatnya ya, mungkin saya bisa baca sedikit. Di sini bagaimana mereka mengatakan itu sampai penulis tersentak. Anak-anak dunia mengatakan bagaimana Allah tahu hal itu. Adakah pengetahuan bagi yang maha tinggi? Karena mereka tidak tahu Tuhan. Tapi mereka tahu Tuhan. Tapi mereka mau, apa yang mereka buat, mereka tahu Tuhan tidak tahu. Disitulah saya merenungkan bacaan ini. Di sini penulis tersentak. Di situ dia tersentak. Dan dia tahu. Ini salah. Di situ dia berusaha, dengan sentakan itu dia sadar bahwa apa yang dia anak-anak dunia katakan dia tidak terima. Akhirnya dengan sadar dia masuk kembali kepada Tuhan. Ya, disinilah kedewasaan. Saya melihat di sini titik kedewasaan kita anak Tuhan. Saya mengupasnya ini karena benar saya katakan di minggu-minggu yang lalu bahwa kita hidup radikal dengan Tuhan, tapi kita ada di dunia. Inilah dunia yang selalu menggoda. Ya, tapi di satu saat waktu dunia mengatakan Tuhan tidak tahu apa-apa, di sini dalam penulis ini dia sadar. Dan kesadarannya itu akhirnya dia bergumul di situ. Dia bergumul dalam dirinya. Kalau aku teruskan ini, apa yang aku harus katakan? Ya, aku berkhianat, ya, pada apa yang aku tahu Tuhan. Aku berkhianat pada generasiku, generasi Tuhan. Itu membawa dia kembali pada Tuhan. Waktu dia kembali pada Tuhan, disitulah titik yang Tuhan katakan. Waktu dia berada kembali pada Tuhan, di situ titik dia bisa melihat dunia itu bagaimana. Ya, disitulah dia mengatakan, iya Tuhan. Tanpa kita berada di dalam lingkungan Tuhan, kita tidak bisa melihat mana dosa dan mana benar. Tetapi penulis waktu dia sadar, dia kembali kepada Tuhan, di situ dia bisa lihat semuanya. Akhirnya waktu dia lihat, iya Tuhan. Di situ ada pengakuan. Ya, dan seterusnya dalam pembacaan itu dia berjuang. Ya, sampai kata ada sakit, ada penderitaan penyakit. Jadi penderitaan itu di situ saya baca bahwa dia mengalami pergumulan di dalam fisiknya, di dalam rohnya, di dalam fisiknya.
Tetapi waktu dia bergumul itu, dia sudah ada di dalam areanya Tuhan kembali. Tetapi waktu dia mengalami ini, dia sadar dan dia merasa sakit. Waktu dia di dalam Tuhan bukan berarti secara fisik kita melihat kita sudah baik, kita mengaku Tuhan kita salah. Di situ kita harus sadar penyakit itu masih ada. Buah pinggangnya rasa bertusuk-tusuk. Ya, mungkin saya tidak bisa berbicara yang baik ya, tapi saya percaya Bapak Ibu bisa mengerti maksud saya. Jadi kita di dalam Tuhan pun kita merasa penderitaan, sakit, tetapi dia bersyukur dia ada di kaki Tuhan. Dia ada bersama Tuhan. Sampai pada ayatnya yang ke-25 tadi, bahwa dia sadar bahwa dia katakan, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau. Disitulah pengakuannya yang luar biasa. Saya sedikit ulas tadi apa pembacaan, tapi bagaimana saya mau katakan singkat saja kehidupan kita, dibawa pada kehidupan kita. Itulah seperti penulis kita tadi. Kita selalu ada di lingkungan itu. Apalagi dunia sekarang susahnya, sangat sulit, ya, kehidupan sulit, ya. Dan kita melihat juga di situ ada orang yang punya, orang yang hidupnya enak. Apakah kita terpengaruh dengan keadaan itu? Kadang-kadang kita melihat mereka hidup berusaha bekerja, tetapi di dalam kehidupan itu kadang-kadang Tuhan menyadarkan kita. Ada hal-hal yang sangat hakiki yang di situ memperlihatkan Tuhan berbicara. Kita tersentak karena kita di dalam Tuhan. Kita disadarkan Tuhan. Waktu kita disadarkan, kita kembali pada Tuhan. Tuhan, tolong aku, kau segalanya. Waktu kita kembali, di situ Tuhan memberikan kita pengertian. Dan Tuhan di situ berbicara, akhirnya kita tahu dan kita mengaku, iya Tuhan. Dan seterusnya Tuhan membimbing terus kita, memberi pengertian kita. Akhirnya kita harus sadar bahwa hidup kita tetap di dalam perlindungan Tuhan. Itulah penulis di Mazmur ini yang tadi Opa sudah katakan. Jadi Mazmur 73 ini adalah hidup kita di akhir zaman. Banyak godaan, tapi Tuhan juga berbicara. Baiklah Bapak Ibu di rumah, melihat firman hari ini, kita sadar, hidup kita harus tetap dengan Tuhan. Harus tetap dengan Tuhan. Mungkin kita tidak bisa melihat kebahagiaan kalau dibandingkan dengan orang dunia. Tetapi percaya, di dalam Tuhan, kebahagiaan yang Tuhan berikan sangat beda. Kenapa? Pertama, karena Tuhan yang menciptakan kita. Dan Tuhan mau kita tetap bertekun dengan Dia. Ada masa-masa yang Tuhan lihat memperlihatkan kehidupan kita yang bersekutu dengan Dia. Ada masa-masa yang Dia berikan damai sejahtera, sukacita. Kehidupan sangat sulit, tapi di situ ada jalan keluar. Itulah Tuhan kita. Kalau dunia tidak bisa, Bapak Ibu, pengalaman hidup, dalam pelayanan, begitu banyak kehidupan manusia sekarang. Sangat sulit Bapak Ibu, tidak ada cara lain. Bersandarlah, saya ulang-ulang, intimlah dengan Tuhan. Keintiman dengan Tuhan itulah keselamatan kita. Kalau kita seperti tadi menulis bahwa kita masuk dalam area dunia, Tuhan tarik karena kita ada di dalam koridor Tuhan. Jagalah kehidupan kita, jangan keluar dari Tuhan. Kita salah, Tuhan tarik ulang dan Tuhan hibur. Ini aku. Seperti kata pemazmur. Ya, saya menambahkan sedikit, mari saya ajak intimlah dengan Tuhan. Tidak ada jalan lain Bapak Ibu. Keintiman itu membawa kita tetap teguh, kuat menghadapi kehidupan ini. Kiranya apa yang
dibawakan pada siang hari ini, membangun hidup Bapak Ibu, membangun harapan dalam Tuhan, dan menuju sukacita sampai kita menunggu Tuhan menjemput kita yang tidak lama lagi. Ini saja yang saya singkat saya bisa berikan, kiranya Bapak Ibu di rumah bisa mengerti. Maaf mungkin saya punya kata-kata kalimat tidak teratur, tapi saya percaya, saya minta Roh Kudus bisa menyempurnakan itu pada Bapak Ibu lebih sempurna lagi dari apa yang saya ucapkan, bawakan pada siang hari ini. Sampai kita bertemu di minggu depan, Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, setelah tadi kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, sekarang kita mau melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan, yaitu melakukan perjamuan kudus. Untuk itu sediakanlah hosti anggur, roti atau biskuit, juga sirup atau teh. Dan sebelumnya mari kita berdoa, minta pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang telah ditaburkan tadi. Jadikanlah kami semuanya menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya pendengar saja ya Bapa. Dan Roh Kudus tuntunlah kami. Dan saat ini Bapa, kami mau melaksanakan perjamuan kudus. Berkatilah, kuduskanlah hosti anggur yang ada pada Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang mengikuti ibadah perjamuan kudus ini, dan juga yang ada di Tabernacle House of Warlord di Sentul City. Dan sekali lagi, ampunilah dosa-dosa kami Bapa, sucikanlah kami dengan darah anak domba Allah, supaya kami layak menerima roti anggur perjamuan kudus saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku, Oke, kalau sudah menerima hosti anggur perjamuan kudus dan pada hosti atau roti perjamuan kudus ini, kalau ada firman Tuhan di atasnya, mari kita baca masing-masing di rumah Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik, dan kami juga di Sentul City akan membacakan. Dan firman Tuhan ini pesan buat Bapak Ibu saudara-saudari dan adik-adik masing-masing, dan secara khusus buat keluarga Warlord Ministry. Mari kita baca bersama-sama. Mazmur 33 ayat 20. Jika kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Lukas 6 ayat 37b. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Yesaya 43 ayat 4. Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ingin mengasihi. Oke. Terakhir Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah takut, sebab aku Tuhan menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Jadi pesan buat
khusus keluarga Warlot ya, yang kami dapat disentuh. Pertama-tama, nantikanlah Tuhan. Artinya menanti-nantikan Tuhan itu kita harus banyak berdoa, baca firman, dan meminta pertolongan Tuhan. Jadi kita tidak perlu takut apa yang terjadi, masalah apapun, karena Tuhan pasti tolong. Kemudian apa tadi kira-kira? Jangan menghakimi, maka kamu tidak diakui. Pesan Tuhan, apabila kita melihat kesalahan sesama kita, Tuhan anjurkan jangan kita hakimi ya, tetapi kita mendoakan dia, karena hak penghakiman itu ada pada Allah Bapa di sorga ya. Dan juga yang Oma tadi, karena kita semua ini adalah anak-anak Tuhan, duta-duta kerajaan Kristus di akhir zaman, sangat-sangat berharga di mata Tuhan ya. Jadi kita tidak boleh rendah diri, tetapi harus rendah hati. Beda ya, rendah diri dengan rendah hati, karena kita adalah sangat-sangat berharga di mata Tuhan Yesus ya. Jadi marilah kita pakai, hargai kepercayaan Tuhan pada kita, karena Tuhan berpesan jangan kita takut, sebab Roh Kudus menyertai kita setiap saat. Jadi jangan kita bimbang, sebab Tuhan Allah kita menyertai kita sampai akhir zaman ya. Dan marilah kita ingat pesan Tuhan ini di akhir bulan November menyambut bulan Desember, di mana kita akan merayakan Natal nanti. Mari kita angkat Hosti Perjamuan Kudus ini. Firman Tuhan berkata di kitab Injil Lukas pasal 22 ayat 19 bunyinya, lalu Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya, kata Tuhan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita ucapkan sama-sama, terima kasih Tuhan Yesus untuk roti perjamuan kudus ini yang adalah persekutuan dengan tubuh anak domba Allah yang tersalib di Bukit Golgota. Kami terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Silakan makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan perjamuan kudus. Firman Tuhan berkata, demikian juga dibuat Tuhan Yesus dengan cawan sesudah makan. Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru untuk yang ditumpahkan bagi kamu untuk pengampunan dosa. Mari kita terima dengan iman. Inilah anggur perjamuan kudus yang adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus yang telah menghapus dosa-dosa kita dan dimeteraikan menjadi warga kerajaan sorga, menjadi duta-duta kerajaan-Mu Tuhan, untuk menjalankan amanat agung Tuhan Yesus. Kami terima dengan iman anggur perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Marilah kita bersyukur dengan menaikkan puji-pujian. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dariku
sorgawi, meskipun keadaan dunia dan di sekitar kami banyak terjadi pergolakan-pergolakan, terjadi masalah-masalah, penderitaan-penderitaan, tetapi kami tetap tidak goyah karena kami punya Tuhan Yesus yang bertakhta di kerajaan sorga dan juga bertakhta di hidup kami, sehingga kami tidak perlu takut oleh keadaan di sekitar kami, oleh setiap pencobaan masalah yang kami hadapi. Kami tetap teguh dan beriman hanya kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Allah Roh Kudus yang selalu mengingatkan kami akan penyertaan-Mu yang sempurna di dalam hidup kami, sehingga kami dapat berjalan di dalam terang kemuliaan-Mu Tuhan. Dan sekarang kami mau berdoa buat Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang bersukacita pada hari ini karena hari ulang tahun atau hari bahagia apapun yang sedang dialami atau akan terjadi di minggu yang akan berjalan ini. Kiranya Tuhan mengaruniakan panjang umur dan tetap sehat-sehat selalu dan meningkat terus, baik dalam pekerjaan, bisnis, dan berhasil di dalam studi bagi yang sedang di dalam pendidikan. Sempurnakanlah sukacita yang dialami oleh Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang bersukacita pada hari ini dan di minggu yang berjalan nanti. Tuhan, bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sedang dilanda permasalahan, mungkin itu sakit penyakit, kami sepakat di dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan penyakit apapun, karena kami percaya bilur Tuhan Yesus berkuasa menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Dan bila ada yang mengalami permasalahan keuangan, masalah keluarga, atau masalah apa saja di dalam bisnis pekerjaan, Tuhan tolong berikanlah jalan keluar yang terbaik. Karena kami percaya ketika kami mengandalkan Tuhan, tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan dan bagi kami yang percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami doakan sekarang pemerintah bangsa kami. Berkatilah Bapak Presiden Joko Widodo sekeluarga, Wakil Presiden Bapak Maruf Amin sekeluarga, dan semua pejabat-pejabat tinggi negara kami, baik di bidang sipil, kepolisian, dan TNI, dan anggota DPR, mulai dari tingkat pusat di Jakarta sampai ke daerah-daerah, bahkan sampai di tingkat desa. Tuhan curahkan roh takut akan Tuhan dan juga hikmat marifat dari Tuhan, sehingga para pemimpin bangsa kami menjalankan tugas pemerintahannya dengan takut akan Tuhan. Dan bila ada kesalahan di pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan, kami mewakili mereka memohon pengampunan dari Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat bangsa pilihan-Mu Israel yang sedang berperang saat ini dengan kelompok teroris Hamas. Tuhan kiranya memberkati bangsa pilihan-Mu ini, para tentara IDF yang bertugas di lapangan maupun yang di markas besar. Pimpinan-Mu Tuhan, kami percaya akan memberikan kemenangan demi kemenangan. Begitu pula bagi kami, bangsa Israel rohani di akhir zaman, sebagai duta-duta kerajaan-Mu, khususnya kami anggota Warlo Tuhan, pakailah kami dengan luar biasa Tuhan, karena banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan pertolongan dan keselamatan daripada-Mu Tuhan Yesus. Dan pakailah kami Warlo dengan talenta kami masing-masing untuk melayani dan bersaksi tentang Tuhan Yesus di masa-masa menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Dan tinggal beberapa hari lagi kami akan mengakhiri bulan November tahun 2023 ini dan memasuki masa Advent menjelang kedatangan Tuhan Yesus, perayaan Hari Natal 25 Desember 2023 yang sekarang kami bawa untuk menantikan kedatanganmu yang kedua kali dalam peristiwa pengangkatan rapture. Untuk itu, ingatkanlah kami Tuhan untuk selalu berjaga-jaga sambil berdoa dan terus bersaksi dan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah perjamuan kudus ini, kami memohon berkat-berkat daripadamu Tuhan. Kita terima berkatnya. Kiranya berkat-berkat dari Allah Bapa Sorgawi, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik bersama keluarga dan kami yang ada di Sentul City mulai siang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ibadah sudah selesai. Sampai berjumpa bulan depan, hari Minggu 3 Desember tahun 2023. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.